Kapan terakhir kali kamu bisa fokus pada satu hal selama 30 menit tanpa berhenti? Kamu pasti kenal rasa ini. Setelah kamu selesai, bukannya lega, kepala kamu malah terasa berat, ada rasa bersalah, dan tenaga kamu langsung habis. Tugasmu jadi terasa sangat susah, kamu menunda, dan akhirnya kamu tidak pernah selesai. Kita semua pernah mengalaminya, dan kita diajarkan bahwa ini normal. Sejak kapan kamu percaya bahwa kekuatan terbesar, energi paling kreatif dan paling primitif dalam dirimu, hanyalah untuk kesenangan sesaat yang hilang dalam hitungan detik? Jika itu yang kamu yakini, kamu telah dibohongi. Bukan oleh orang lain, tapi oleh sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk membuatmu lemah dan mudah diatur. Hari ini, kita akan membongkar kebohongan itu. Ini bukan tentang moral, ini tentang kekuatan. Kita akan membahas energi yang dilarang, kekuatan yang disembunyikan para elit, dan bagaimana mata uang paling berharga yang kamu miliki, energi penciptaanmu, telah dan sedang dibajak setiap hari. Jika kamu sering merasa tidak termotivasi, jika kamu terus mengalami penundaan, itu bukan karena kamu malas atau tidak berbakat. Itu karena kamu mengalami kebangkrutan energi, dan kita akan berhenti menyalahkan diri sendiri atas masalah sistemik ini. Berikan saya waktu tidak lebih dari 20 menit, dan kamu akan mengerti rahasia ini. Kita akan bahas 3 hal yang akan mengubah cara otak dan tubuhmu bekerja, membuatmu berhenti menunda. Kamu akan menggunakan energimu untuk menciptakan, bukan menghabiskan, tanpa ada lagi penyesalan itu. Kita akan definisikan apa itu mata uang kosmik, dan mengapa orgasme disebut kematian kecil. Kita akan identifikasi vampir digital yang secara konsisten menguras kamu. Dan yang terpenting, saya akan tunjukkan 3 langkah praktis dari alkimia pribadi, seni mengubah nafsu menjadi fokus yang tajam dan kekuatan magnetis. Ini adalah panggilanmu untuk berhenti menjadi konsumen. Ini adalah panggilanmu untuk menjadi pencipta. Mari kita mulai. Bagian 1. Mata uang kosmik dan kematian kecil. Lupakan sejenak testosteron, lupakan libido. Mari kita definisikan ulang energi ini. Bayangkan energi seksualmu bukan sebagai hormon, tapi sebagai mata uang kosmik. Ini adalah bahan bakar sumber daya yang bisa kamu belanjakan atau investasikan. Peradaban kuno punya banyak istilah untuknya. Di Cina itu adalah Qi. Di India, Prana. Di Barat sering disebut life force. Ini adalah esensi vitalitas, fondasi dari ambisi, kejernihan mental, dan daya tarikmu. Setiap pria terlahir dengan rekening bank yang penuh dengan energi seksual ini. Ini adalah bahan bakar roket yang bisa mendorongmu menuju tujuan tertinggi. Untuk memahami kekuatannya, lihat sejarah. Peradaban yang kuat tidak pernah menganggap energi ini sebagai lelucon. Para kaisar Cina kuno memiliki teknik rahasia untuk menjaga esensi vital mereka, bukan membuangnya. Para samurai Jepang percaya bahwa kekuatan harap, pusat energi di perut adalah fondasi keberanian. Mengapa orang-orang ini begitu terobsesi untuk menahan diri? Karena mereka mengerti bahwa energi ini adalah bahan baku dari keinginan dan kedisiplinan. Ketika rekening bankmu penuh, kamu merasa kuat, berani, dan siap menghadapi naga apapun. Ketika rekeningnya kosong, kamu menjadi tumpul, kamu mudah terintimidasi. Itulah sebabnya para pejuang hebat di seluruh sejarah adalah master penahanan diri, bukan master pelepasan. Dan disinilah penipuan terbesar dimulai. Orgasme. Orang Prancis punya istilah puitis, la petite mort atau kematian kecil. Mengapa kematian? Secara fisik kamu kehilangan zinc, protein, dan nutrisi penting. Tapi secara energetik, kamu mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Ketika kamu melepaskan energi ini tanpa tujuan, khususnya melalui pembuangan cepat, kamu mengalami kematian kecil pada ambisimu. Singkatnya begini, saat kamu melepaskan energi, otakmu melepaskan prolaktin. Ini adalah rem kaki biologis. Prolaktin mematikan dopamin, yaitu gas pedal motivasimu. Otakmu mendapat sinyal palsu, perburuan telah usai. Kamu dipaksa istirahat. Akibatnya, fokusmu pecah. Daya juangmu terkuras, kamu menjadi lebih mudah diatur, lebih pasif. Bayangkan seorang pebisnis, di satu sisi ia menyimpan dan mengolah energi ini, yang memberinya kejernihan untuk membuat keputusan cerdas. Di sisi lain, ia menghamburkannya, dan mengalami kabut otak yang membuatnya menunda membalas keluhan klien. Kedua nasib ini ditentukan oleh bagaimana kamu mengelola kematian kecil ini. Tapi mari kita hadapi pertanyaan ini. Jika energi ini adalah pondasi kekuatan dan fokus, mengapa budaya modern kita begitu terobsesi untuk mendorongmu membuangnya? Jawabannya bukan konspirasi besar, tapi lebih licik dari itu. Energi kita tidak dicuri oleh orang yang kita kenal. Ia dicuri oleh entitas digital yang kamu undang ke dalam kantongmu. Perkenalkan, vampir energi digital.
Vampir energi digital terbesar, pornografi. Ini bukan sekadar hiburan atau pelepasan ketegangan. Ini adalah sistem yang dirancang secara ilmiah untuk membuatmu kecanduan pelepasan. Ia adalah senjata perang kognitif. Jadi begini, pornografi itu bukan cuma tontonan. Otak kita kaget melihatnya. Otakmu tidak dirancang untuk menerima hadiah instan sebanyak itu. Itu membuat seks jadi hanya tentang melihat, bukan tentang merasa atau terhubung. Ia mengubahnya menjadi rasa senang palsu yang cepat habis. Itu hanyalah jalan pintas dopamin yang membuatmu kecanduan pada pelepasan. Setiap kali kamu mengonsumsi pornografi, ada yang lebih buruk dari sekadar membuang energi. Kamu sedang melatih otakmu. Kamu melatih otakmu satu hal, mendapatkan hadiah tanpa bekerja. Ini adalah kebiasaan berbahaya. Kamu menjadi konsumen instan, yang hanya ingin hasil cepat. Kamu gagal menjadi pencipta jangka panjang, yang sabar membangun hal besar. Mari kita lihat dampaknya di dunia nyata. Ada pria A dan pria B. Keduanya punya energi besar setelah makan siang. Pria B merasa dorongan energi itu, tapi ia menggunakannya untuk pelepasan cepat. Otaknya segera mendapat dopamin, pesan yang masuk ke otaknya, masalah selesai. Kenikmatan instan adalah jalannya. Pria A merasa dorongan energi itu, dan ia mengarahkannya langsung ke tugas yang paling sulit. Dia duduk dan mengerjakan dokumen pajak yang membosankan, atau dia menulis 500 kata pertama dari proposalnya. Pria B baru saja melatih dirinya untuk menghindari kesulitan. Pria A baru saja melatih dirinya untuk mengatasi kesulitan. Pria B selalu akan mencari jalan keluar termudah dari masalahnya. Pria A secara otomatis akan menjadi mesin penyelesai masalah. Inilah perbedaan antara menjadi budak impuls dan menjadi master atas takdirmu. Ini bukan hanya tentang penundaan pekerjaan, ini meluas ke hubunganmu yang nyata. Karena kamu sudah melatih otakmu untuk mendapatkan stimulasi ekstrem dari layar, dunia nyata menjadi membosankan. Pasanganmu, pekerjaanmu, proyekmu, semua itu memerlukan usaha, koneksi emosional, dan penantian untuk reward yang besar. Otakmu, yang sudah terbiasa dengan dosis dopamin tingkat tinggi dan cepat, mulai menolak realitas ini. Kamu melarikan diri. Kamu mencari pelarian digital lagi, dan lagi. Hubunganmu terasa hambar, ambisimu terasa lambat. Sistem tidak hanya mengambil fokusmu, mereka mengambil kemampuanmu untuk menikmati dan berjuang demi hasil nyata. Inilah inti mengapa vampir digital ini begitu efektif. Ia secara harfiah membuatmu tidak cocok untuk kehidupan yang nyata, yang pada akhirnya terjadi penundaan bagi pria B. Apakah pria B terdengar familiar denganmu? Masalahnya, sistem digital tidak hanya mencuri energi fisikmu, mereka mencuri fokusmu juga. Ini bukan hanya tentang lendir. Pikirkan tentang doom scrolling berjam-jam membalik layar media sosial. Itu juga adalah hadiah instan dopamin. Itu adalah vampire digital kedua. Kedua kebiasaan ini, pelepasan cepat dan scrolling tanpa akhir, melatih otakmu satu hal yang sama. Hindari pekerjaan sulit, cari kepuasan termudah. Lendir dan likes adalah dua sisi mata uang kelemahan yang sama. Lalu ada mitos yang jauh lebih berbahaya. Mitos kekuasaan hiperseks. Kita dicekoki gambaran bahwa pria berkuasa sejati adalah pria yang memiliki akses tak terbatas pada pelepasan dan selalu mencari pasangan baru. Bahwa kekuasaan diukur dari seberapa banyak energi yang bisa kamu buang. Itu adalah kebohongan paling licik. Pria yang terus-menerus mengejar validasi dan pelepasan, apakah itu melalui hubungan yang rumit atau pertemuan instan yang cepat, sebenarnya adalah budak dari impulsnya sendiri. Mereka menghabiskan sumber daya mereka untuk mencari kepuasan luar, bukan pembangunan batin. Kekuatan sejati bukanlah tentang berapa banyak energi yang bisa kamu keluarkan untuk mencari validasi. Kekuatan adalah tentang berapa banyak energi yang bisa kamu simpan, olah, dan arahkan untuk membangun kerajaanmu. Pria yang mengolah energinya adalah master. Pria yang mengejar pelepasan adalah budak. Pilihanmu menentukan hasilmu. Baik, kita tahu musuhnya. Kita tahu bahwa sistem ini dirancang untuk membuat kita tetap menjadi konsumen yang terkuras. Tapi sekarang, bagaimana kita membalikan keadaan? Energi itu ada di sana. Nafsu sesaat, dorongan yang sangat kuat. Bagaimana kita mengubah energi mentah ini, yang sering berakhir dengan penyesalan dan penundaan, menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan kita? Bagaimana kita mengambil kembali bahan bakar roket ini? Inilah saatnya kita masuk ke dalam ilmu yang disembunyikan, alkimia pribadi. Seni mengubah dorongan primitifmu menjadi fokus yang tidak terkalahkan. Bagian 3. Alkimia pribadi. Dari nafsu ke amrita. Para alkimis di Eropa dan para yogi di Timur tahu rahasia ini. Mereka menyebutnya transmutasi. Proses mengubah energi dasar timah menjadi energi luhur emas.
Para alkimis zaman kuno percaya bahwa rahasia keabadian dan kekayaan bukan datang dari luar, tapi dari mengubah apa yang ada di dalam diri. Dalam konteks kita, ini adalah mengubah energi seksual mentah menjadi kekuatan hidup yang lebih tinggi. Ingat, ini bukan tentang menekan atau melawan nafsu, itu hanya akan menciptakan neurosis dan penyakit. Kuncinya adalah menyalurkan. Prinsip 1. Perubahan pandangan. Saat hasrat itu muncul, jangan melawannya. Sadari itu sebagai sinyal bahwa bahan bakar roket sedang penuh. Jangan buang. Tugasmu adalah menyalurkannya ke atas. Prinsip 2. Teknik penyaluran The Microcosmic Orbit. Bagaimana menyalurkannya? Ketika energi memuncak, alih-alih membiarkannya mengalir ke bawah dan keluar, gunakan pernapasan. Tarik napas panjang dan dalam, kencangkan otot dasar panggul atau otot kegel dengan lembut, dan saat kamu menghembuskan napas, secara mental bayangkan energi itu naik melalui tulang belakangmu. Dari testosteron di darahmu, kamu mengirimkannya ke atas. Para yogi menyebut hasil akhir ini amrita, cairan ilahi di otakmu yang memberikan pencerahan, fokus magnetis dan kreativitas yang tak terhentikan. Ketika kamu menyalurkan energi ini ke atas, ada perubahan yang bisa kamu rasakan segera. Ini bukan hanya spiritual. Secara fisik, kamu akan merasakan panas atau getaran ringan di area dada atau dahi. Ini adalah tanda bahwa energi telah diubah dari dorongan fisik mentah menjadi energi yang lebih halus. Para filsuf kuno percaya ini adalah cara tubuh memproduksi cairan emas yang membuatmu tampak lebih berwibawa dan berenergi. Prinsip 3. Ritual visualisasi. Jangan jadikan ini tindakan buang-buang. Bahkan aktivitas sendirian bisa diubah menjadi ritual kuat yang justru mengisi ulang ambisi dan fokusmu. Bagaimana cara menahan tanpa tekanan? Sederhana. Saat energi memuncak, alih-alih panik dan ingin melepaskan, alihkan fokusmu sepenuhnya pada napasmu selama 60 detik. Tahan napas sejenak, lalu hembuskan perlahan sambil mengarahkan pikiranmu ke proyek yang kamu tunda. Ini adalah pengisian daya paksa. Kamu secara harfiah mengambil energi yang tadinya akan terbuang sia-sia dan memaksanya menjadi fokus yang tajam. Kamu berhenti menjadi korban dan menjadi ahli kimia yang mengendalikan proses internalmu. Alih-alih fokus pada pelepasan, gunakan energi yang memuncak itu untuk memvisualisasikan tujuanmu dengan sangat jelas. Rasakan emosi kesuksesan, rasakan pencapaian itu saat energimu berada di puncaknya tapi tanpa melepaskannya. Kamu tidak hanya menahan, kamu mengarahkan. Kamu menanam benih keinginanmu ke dalam tanah energi paling subur yang kamu miliki. Kamu memprogram ulang dirimu untuk sukses. Kamu melatih otakmu, energi ini tidak digunakan untuk kenikmatan sesaat. Energi ini digunakan untuk penciptaan, fokus dan manifestasi takdirmu. Dalam dinamika energi, pria adalah pemancar. Semakin banyak energi yang kamu simpan dan olah, semakin kuat sinyal frekuensi tinggi yang kamu pancarkan ke alam semesta. Menguasai ini akan mengubah dunia batinmu ya. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih tajam. Tapi apa dampaknya di dunia luar? Bagaimana ini secara harfiah mengubah getaranmu dan mulai menarik kekayaan, peluang, dan orang yang tepat seperti magnet? Mari kita bicara tentang fisika di balik keajaiban ini. Hukum tarik-menarik yang sebenarnya. Bagian 4. Frekuensi getaran dan hukum tarik-menarik yang sebenarnya. Depresi, kecemasan, dan rasa tertinggal yang dialami banyak pria modern bukanlah sekadar masalah kimia di otak. Itu adalah gejala dari kebangkrutan seksual. Ini seperti ponsel yang baterainya selalu di bawah 10%. Kamu tidak bisa melakukan panggilan penting. Ketika rekening energimu kosong, frekuensi getaranmu anjlok. Kamu beresonansi dengan kegagalan, penundaan, dan keputusasaan. Analogi frekuensi. Bayangkan dirimu adalah stasiun radio. Ketika kamu menghamburkan energi, kamu hanya menyiarkan suara noise. Tidak ada yang bisa menangkapmu. Ketika kamu menyimpan dan menyalurkan energi, kamu menyiarkan pada frekuensi yang kuat, jelas, dan harmonis. Inilah hukum tarik-menarik yang sebenarnya. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang sesuai dengan frekuensinya. Dengan menyimpan dan menyalurkan energi seksualmu, kamu secara paksa menaikkan frekuensi. Contoh nyata, kejelasan karisma. Kamu tidak perlu berteriak, orang-orang akan mendengarkan saat kamu bicara karena ada bobot pada kata-katamu. Keputusan jernih, ide-ide brilian muncul entah dari mana, karena otakmu tidak diselimuti kabut. Peluang magnetis. Kamu bertemu orang yang tepat, klien yang tepat, peluang investasi yang tepat bukan karena kamu mencari mereka, tapi karena kamu menarik mereka. Kamu berhenti mengejar kesuksesan, kamu menjadi magnetnya. Ini bukan sihir, ini adalah fisika energi yang paling dasar. Kamu tidak lagi beroperasi pada level nafsu, kamu beroperasi pada level mastery. Jadi, kebohongan itu telah terbongkar. Energimu bukanlah kutukan yang harus dibuang, tapi anugerah terbesar yang harus diolah. Sistem ingin kamu tetap terkuras, tetap menjadi konsumen yang patuh.
Mereka ingin kamu sibuk mengejar kesenangan sesaat sehingga kamu tidak punya energi untuk membangun hal yang besar. Tapi pilihan, sekarang, ada di tanganmu. Kamu bisa terus mengikuti program lama, mengalami kematian kecil setiap hari, atau kamu bisa memulai perjalanan sang alkemis. Mengambil kembali kekuatanmu satu hari pada satu waktu. Mengubah nafsu menjadi dorongan, dan hasrat menjadi takdir. Jika video ini membuka matamu, klik tombol like untuk menyebarkan pesan kekuatan ini. Saya ingin mendengar pendapatmu. Bagikan di kolom komentar apa satu langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini untuk mulai mengelola energimu secara berbeda? Apakah itu puasa dopamin? Atau mencoba teknik penyaluran mental? Dedean yang terpenting, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di video berikutnya, kita akan membahas 3 kebohongan paling kejam tentang hubungan pria dan wanita yang disebarkan untuk menjamin kamu tetap melepaskan energimu. Kita akan bongkar bagaimana sistem patriarki palsu ini sengaja membuat pria merasa lemah dan terputus dari esensi maskulin mereka. Ini adalah kebenaran yang tidak ingin mereka ketahui, dan kamu tidak mau ketinggalan.